Wujud yang hakiki cuma wujud Allah. Wujud hakiki itu wujud yang mana dia ada dengan dirinya sendiri. Kita lahir aja dilahirin, ya enggak? Allah enggak, lam yalid walam yulad. Ala kullu syai'in ma khalallahu batil. Segala sesuatu selain Allah batil, maka di mana saja, apa saja yang di dalamnya tidak ada nama Allah, dia batil. Allah itu tidak pernah terhalang. Yang terhalang siapa? Hamba. Allah itu tidak pernah jauh. Yang merasa jauh hamba. Allah tidak pernah jauh. Yang merasa jauh hamba. Ini ingat ya. Dekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita lebih dekat dari yang kita bayangkan. Maka disebutkan lebih dekat dari urat nadi. Itu ungkapan yang menunjukkan bahwa dia aqrab ilaina mimma alimna. Dia lebih dekat kepada kita daripada yang kita tahu. Maka saya sering mencontohkan mulai dari uban, mulai dari kita punya jerawat, punya kulit. Tuh alisnya udah beruban, Pak. Enggak ngerasa kan? Enggak buat juga kan? Siapa yang buat? Dekat sekali. Enggak ada bagian di tubuh ini kecuali semua diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun kejadian kita sebenarnya memang sudah diatur ya. Kita tunggu saja time yang baik darinya. Sebelum Allah menciptakan alam, Allah gimana? Sendiri ya? Allah sendiri? Sekarang berdua apa sendiri? Yang bilang dua musyrik. Ya. Bahkan alam ini, kita ini pancaran objek dari kunnya. Kun itu keluar daripada kudrah dan iradah. Ya, masih ingat ya? Jadi Allah ketika berkehendak, maka kehendaknya keluar kalam kun. Jadi kita ini kun. Kudrah iradah itu sifat Allah. Efek dari kun itu namanya fi'il Allah, perbuatan Allah. Maka kita ini perbuatan Allah. Jadi sedekat apa kita kepada Allah? Sedekat perbuatan kepada yang berbuat. Ya, pusing dah ya. Maka Imam Ibnu Ayyad ya, Ibnu Abbad di sini menukil ayat kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu itu pasti binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Wajah Allah itu, nah ini bukan tauhid yang versi luar sana. Istilahnya sama, maknanya berbeda. Wajah Allah pada zatnya, jadi wajah itu artinya menghadap. Apabila Allah menghadap ke wajahnya disebut uluhiyah. Jadi apa yang ada pada zatnya? Keesaan. Allah Maha Esa. Lalu wajah Allah pada makhluknya itu namanya ciptaan. Maka ciptaan ini yang tidak menghadap kepada Allah, dia akan binasa. Walaupun sekarang dia misalnya jadi orang hebat, tapi jika dia tidak berhadap kepada Allah, dia akan hancur. Kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya. Boleh diartikan yang menghadap kepadanya. Kita sholat, tapi kalbu kita nggak connect kepada Allah, itu sholat habis nanti. Gitu maksudnya ya. Ketika kita sedekah lalu tidak menganggap sedekah ini hartamu ya Allah, rezeki darimu, maka aku kembalikan kepada hambamu, itu langsung dia kekal. Sederhana ya? Sederhana penjabarannya. Apalagi zikir. Bapak zikir pengen sakti atau ingin mendekat kepada yang maha sakti? Kalau ingin mendekat langsung dia kekal. Berarti zikirnya dihadapkan kepada wajahnya, wajah rububiyahnya. Jadi rububiyah itu adalah menghadapnya makhluk kepada sang khalik. Itu disebut wajah rububiyah ya.
Maka makhluk yang menghadapkan hatinya kepada Allah, menghadapkan ruhnya kepada Allah, Allah akan kekalkan dia dengan nikmat surga, khalidina fiha, ya. Di dalam Sahih Bukhari itu, Sahih Muslim juga ada sebuah riwayat Nabi pernah bersyair dengan syair-syairnya orang-orang dahulu. Jadi Nabi ini suka bersyair. Jadi kalau orang sekarang berdendang lah. Kata beliau, asdaqu baitin qalatish syu'ara, bait-bait syair yang bagus, yang terbaik, yang dikalamkan syu'ara itu kalam Labid. Apa kata Labid? Ala kullu syai' ma khalallahu batil. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah itu batil. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah itu batil. Maka niat kita benar apa enggak? Kalau emang karena Allah, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kullu syai'in ma khalallahu batil. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah batil. Ini diartikan oleh Imam Ibn Arabi dengan wahdatul wujud. Dan banyak ulama salah faham di situ. Karena tidak semua ulama itu mengalami pengalaman ruhani. Seperti Ibnu Taimiyah, dia mengatakan Ibn Arabi itu sesat karena mengatakan bahwa Allah bersatu dengan alam. Ya, itu keliru. Ibn Arabi nggak ngomong gitu. Ibn Arabi ngomong wujud yang hakiki cuma wujud Allah. Wujud hakiki itu wujud yang mana dia ada dengan dirinya sendiri. Kita lahir aja dilahirin, ya enggak? Allah enggak, lam yalid walam yulad. Ala kullu syai'in ma khalallahu batil, ya. Segala sesuatu selain Allah batil, maka di mana saja, apa saja yang di dalamnya tidak ada nama Allah, dia batil. Kita ngaji begini niatnya kak karena Allah, langsung sia-sia. Batil artinya sia-sia, doi, ya, langsung sia-sia. Jadi semoga Allah luruskan niat kita semua, termasuk niat saya juga, ya. Bapak bangun masjid, kalau karena Allah, di saat bangun Allah bangun di surga, gitu. Ngurus masjid sama, saat ngurus masjid tulus, maka Allah uruskan urusan kita di sana, insya Allah. Maka jangan baper ngurus masjid, ya. Imam Abul Hasan Syazili pernah ngomong begini, inna lananzur ilallahi bi basaril imani wal iqan. Kita memandang kepada Allah dengan pandangan iman dan yakin. Maka kita nggak perlu dalil. Jadi orang yang minta dalil, bukti, berarti dia kurang percaya kepada Allah. Nastadillu bihi alal khalq. Hal fil wujudi syai'un siwal wahidil haq. Fala narahu in kana walubda fanarahum kal haba' fil hawa in fattashtahum lam tajidhum syai'a. Masa makhluk dijadikan bukti adanya kholik? Ya, ini versi ahli tasawuf. Ya, kita boleh garis, ya. Ahli kalam atau ahli akidah disebut dengan mutakallimin, ya. Mutakallimin. Ahli kalam. Atau orang-orang yang sibuk dengan dalil-dalil, ini sama aja, mau aliran Asy'ariyah, mau aliran Ibnu Taimiyah, sama. Mereka membutuhkan dalil. Dalil itu ada dalil teks, ada dalil alam atau ciptaan. Mana dalil ada Allah? Qul huwallahu ahad. Itu teks. Ayat sekian, nomor sekian. Lalu ada orang berdalil dengan ciptaan. Apa bukti ada Allah? Apa bukti ada Allah? Ada ciptaan. Nah, ini versi mutakal. Jadi dia kemudian mengatakan karena ada ciptaan berarti ada Allah yang mencipta. Versi siapa? Oke. Kalau ahlul azwaq atau orang ihsan, ahli ihsan, nggak begitu. Allah lah dalil bahwa dirinya ada, bukan alam.
Apa dalil Allah ada? Allah itu sendiri. Apa bukti madu itu enak? Cobain aja sendiri. Gitu. Nggak perlu pakai dalil gula gitu, nggak perlu. Apa bukti bahwa air apa? Senangnya apa? Air kelapa. Air kelapa menyegarkan. Coba minum sendiri. Nggak perlu pakai misalnya perbandingan-perbandingan. Nah, orang-orang ini ahli kalam dia butuh analog. Maka dia menganalogkan di sini, buat teori-teori, disebut kias. Buat kias-kias di sini. Dan Allah memang mengajarkannya, membolehkannya. Ya, boleh kita berdalil dengan kias. Allah kan nyuruh. Gitu. Lokana fihima apa? Seandainya di dalam pada langit dan bumi itu ada lebih dari satu Tuhan atau ada dua Tuhan, maka dia akan rusak misalnya gitu. Nah, ini bentuk-bentuk silogisme yang Allah buat di Quran. Jadi apa bukti Allah ada? Ya Allah itu sendiri. Nggak perlu pakai. Nah, kita mau misalnya bapak-bapak ini mau ngelamar seseorang, nanya ini orang baik nggak sih? Karena kita nggak dekat sama dia, nggak menyaksikan, kita minta tolong orang bercerita. Berarti kita cari dalil. Kalau udah ketemu orangnya gimana? Nggak perlu nanya orang lagi, ya bener gak? Fa'aghnana dzalika 'anid dalil wal burhan, ya, karena kami percaya kepada Allah, karena Allah itu sendiri, nggak perlu pakai bukti, gitu maksudnya. Bagi beliau alam semesta ini bukan bukti Allah ada, justru karena Allah adalah alam ini ada, dibalik. Ya, bukti punya nyawa, badan bergerak, punya ruh, itu kata orang ahli kalam. Kalau ahli ihsan enggak, kamu hidup itu karena si nyawa itu, karena ruh itu, gitu maksudnya, ya. Wa qala aidan radhiyallahu ta'ala anhu قوي عليه الشهود مرة فسألته ويستر ذلك عني فقيل لو سألته ما سأله موسى كليمه وعيسره ومحمد صفيه صلى الله عليه وسلم لم يفعل لكن سأله أن يقويك فسألته فقواني. Ya, Imam Athaillah ini pernah mengalami ihsan. Apa arti ihsan? Merasa memandang Allah. Lalu dia berdoa, ya Allah, aku tidak kuat, maka tutuplah, hijablah aku dari melihat ini. Maka ada yang berkata, seandainya kamu meminta sebagaimana memintanya Musa, Isa, Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan terjadi. Tapi mintalah supaya Allah menguatkanmu. Ya. Nah, dalam masalah kita hari ini, mungkin gak takdir itu kita sanggup menanggungnya. Takdir itu kan fiilnya Allah. Jawabannya, minta saja supaya kamu sanggup gitu. Ya. Oleh karena itu, teks kita yang menyebutkan tadi, tanda hebatnya Allah, Allah itu membuat penghalang antara kamu dan dia, kamu dan Allah, dengan sesuatu yang sesuatu itu tidak ada padanya, tapi ada pada kamu. Gitu. Allah butuh matahari nggak? Enggak. Tapi yang kita lihat, ini hijab. Hijab itu bukan berarti kayak penghalang begini, ini penghijab mata. Ada penghijab hati. Karena kita melihat matahari mengeluarkan cahaya. Dari cahaya itulah kemudian tumbuh-tumbuhan hidup, misalnya gitu. Berarti kita terhijab oleh matahari. Yang kita lihat mataharilah yang menyebabkan itu semua berkembang. Kita minum, kita terhijab oleh air, kita mengira airlah yang menyegarkan. Ini hijab semua, ya. Jadi dalam bab ilmu ihsan dibalik. Jadi kalau saya minum, seharusnya saya memandang bukan airlah yang menyegarkan, tapi Allah. Nah, itu udah jadi sufi itu, Pak. Ya. Gampang jadi sufi ya? Cobain aja. Nah, maka ada ungkapan Ibn Arabi, man syahidal khalqa la fi'la lahum faqad faz. Siapa yang menyaksikan makhluk
tapi tidak menyaksikan perbuatan makhluk, tapi yang dia saksikan perbuatan Allah, faqad faz. Orang ini beruntung. Wa man syahidahum, siapa yang menyaksikan mereka, la hayata lahum, mereka tidak punya hidup kecuali hidup dari Allah. Faqad jaz, dia sudah lolos. Lolos kemana? Lolos fana dalam sifat Allah. Sedangkan yang pertama fana dalam fiil Allah. Wa man syahidahum ainal adami faqad wasal. Siapa yang menyaksikan bahwa alam ini sebenarnya hanya bayang-bayang semata, atau hanya pancaran Allah saja, tidak ada hakikatnya kecuali Allah lah yang memberikannya hakikat, faqad wasal, dia telah wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wusul itu bukan Bapak ini tiba-tiba terbang ke alam mana, bukan. Wusul itu kesadaran kepada Allah. Maka wusul bertingkat. Ada wusul kepada nama Allah, ada wusul kepada perbuatan Allah, ada wusul kepada sifat-sifat Allah, ada wusul kepada zat Allah. Nah, wusul kepada zat Allah itu cuma Nabi Muhammad SAW. Dan nanti kalau kita beruntung ketemu Al-Imam Al-Mahdi ya. Semoga apa ya. Mau ngapain lagi ngaji begini kalau nggak bukan itu ya. Semua Nabi mengingatkan kaumnya kedatangan Dajjal. Maka pewaris-pewaris Nabi mesti menceritakan persoalan Dajjal itu dan Imam Mahdi. Ya, ini perintah dari Rasulullah langsung ya. Jadi jangan bayangkan Allah itu terhijab. Yang terhijab siapa? Kita. Karena cara pandang kita. Bapak kalau masih menganggap air yang menyegarkan masih terhijab, bukan berarti kita nggak perlu minum air. Justru saat meminum air itulah pakaikan adab. Ya Allah, dengan namamu aku mau minta kesegaran. Gitu. Bukan berarti kita nggak akan minum obat. Justru kita berdoa, ya Allah, ini obat kata dokter, Rasul mau memerintahkan aku untuk berobat, maka aku berobat. Tapi aku tahu kesembuhan darimu ya Allah. Kayak gitu. Jadi bermanja-manjalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.